Iya, betul, Mbak Rena. Mbak Rena apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Mbak, kalau di Jambi hari ini mendung-mendung Mbak. Kalau Iya, di di Lampung Lampung gimana lagi Mbak? hujan. Lagi hujan deras Hujan. soalnya. Iya. Oke, padahal di bulan Juli ya, tapi musim hujan ya Iya, Mbak ya. benar. Ini kayaknya tidak bisa diprediksi lagi, Mbak, untuk Iya cuaca. bener. Nah, kalau misalnya cuaca nggak bisa diprediksi, kalau harga saham gimana nih Mbak? Nah, Masih kalau harga saham terpantau aman ya? masih bisa dipantau ya, Mbak, masih bisa diprediksi ya kalau harga saham. Iya. heeh. Nah, untuk hari ini kita bakal bahas nih Mbak, tentang Mm-mm. corporate action ya, Iya, corporate action betul. perusahaan atau aksi korporasi itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya di bursa tuh tadi saya bilang ada 3P Mbak, paham, punya, Mm-mm. pantau gitu ya. Ya, betul. Jadi saham yang kita sudah punya pun kita harus pantau. Nah, kalau Mm-mm. misalnya ada aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan, pasti investor Mm-mm. harusnya tahu dan mengerti apa pengaruhnya bagi saham yang mereka miliki gitu ya, Mbak Betul, ya. betul, Nah, betul. oke, Mbak Citra. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Mbak, corporate Mm-mm. action atau aksi korporasi itu sebenarnya apa sih gitu, Mbak? Boleh langsung Oke. dijawab, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rena atas waktunya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk teman-teman Sobat Mapan dan Sobat IDX Jambi maupun di Lampung maupun seluruh Indonesia gitu. Perkenalkan, nama saya Citra Diovika, saya perwakilan dari Mandiri Sekuritas Cabang Lampung. Bagi teman-teman yang berada di Provinsi Lampung, boleh main-main nih ke cabang kita. Kebetulan Mandiri Sekuritas selalu buka kantornya, boleh main ke kantor kita di Gedung Bank Mandiri, KCP Teluk Betung lantai 2 di Jalan Laksamana Hayati nomor 30. Nah, Sobat Mapan Oke. boleh ya yang berada di Lampung atau misalnya lagi eh, sobat IDX Jambi nih gitu lagi main ke Lampung, boleh nih main-main ke kantor kita. Baik, Mbak Rena, terkait dengan pertanyaan Mbak Rena, apa sih corporate action itu? Gitu. Jadi, corporate action ini adalah tindakan strategi ya, tindakan strategi dari sebuah emiten atau perusahaan yang dapat mempengaruhi jumlah maupun harga efek yang dikeluarkan oleh emiten tersebut. Benar kata Mbak Rena tadi, corporate action ini mempengaruhi apa gitu. Bagaimana nih dengan apa saham-saham yang kita sudah punya, strategi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, dengan adanya corporate action ini, perusahaan akan salah satunya tujuannya adalah untuk menambah pendanaan, untuk pendanaan untuk ekspansi Hmm. ataupun untuk Hmm. eh, melak, eh, me- apa namanya menyelesaikan hutang-hutangnya dan lain sebagainya atau untuk biaya produksi gitu kan. Jadi dengan adanya Berarti corporate dengan action tujuan ini, tertentu ya, Mbak ya? betul betul. Nah, Hmm. untuk para investor pun harus tahu strategi apa nih yang harus dilakukan untuk pertama ngeliat gimana nih untuk menyelamatkan porto. Otomatis kan seperti itu ya Mbak. Yang ada itu, oh ya ada Iya. corporate action nih gitu. Harus apa nih kita gitu kan? Harus seperti apa? Terus harus melakukan action apa agar porto kita yang jelas menghijau gitu kan, hijau woro-woro tuh biasanya. Nah, dengan adanya corporate action, kita para investor bisa menyusun strategi tertentu gitu. Jadi dengan adanya corporate action juga sangat ngebantu banget kita untuk cek-cek nih, cek-cek saham yang kita punya seperti apa gitu, Mbak Rena. Oke, oke. Berarti corporate action ini dilakukan oleh perusahaan, tapi Iya, investornya juga betul. wajib tahu ya, Mbak ya. Betul, Apalagi kalau betul. investor baru baru belum punya sahamnya nih, masih Mm-mm. analisa-analisa ya, Mbak ya. Wah, ini Mm-mm. ini mau melakukan aksi korporasi nih perusahaannya. Nah, bisa Mm-mm. dipantau juga nih apa. Nah, kalau lihat Betul. corporate action itu di mana sih, Mbak? Baik. Kalau di Jadi Mandiri kalau Sekuritas sendiri ada? Oh iya, baik. Jadi kalau untuk melihat corporate action, kita tuh ada nih Mbak Hmm. berita ya, bukan berita ya. Jadi kayak morning rush. Jadi itu adalah Hmm. eh, gambaran bagaimana nih pergerakan saham hari ini, IHSG seperti apa gitu. Jadi di dalam Hmm. satu PDF itu kita sudah
cantumkan saat ini corporate action apa nih sedang berjalan gitu. Biasanya kita akan Oh, infokan 1 minggu ke depan gitu. 1 minggu ke depan kita akan infokan corporate action apa yang sedang berjalan. Pun dengan sebelum adanya corporate action kan ada RUPS dulu ya Mbak, atau rapat umum pemegang iya. saham gitu. Nah, ketika minimal kita ketika RUPS tahu, oh udah mulai ancang-ancang nih, biasanya akan ada corporate action apa yang akan dikeluarkan oleh keputusan apa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan itu gitu. Itu juga akan ada juga di apa namanya flyer kita tuh, sorry bukan flyer ya, kayak morning rush-nya kita tuh informasi mengenai Oh, market itu kita sudah oke. cantumkan. Atau biasanya kita share nih Mbak untuk seminggu ke depan di biasanya untuk minggu ke depan kita akan share di minggu malam, hari minggu malam atau minggu sore Hmm. di Instagramnya Mandiri Sekuritas. Nah, untuk para sobat mapan dan sobat IDX yang belum follow, boleh nih untuk ngelihat seputar informasi yang kita share kepada sobat mapan dan sobat IDX gitu. Jadi banyak sih Mbak tempat-tempat kita Oke. untuk dapat informasi apa corporate action apa yang sedang berjalan untuk 1 minggu ke depan gitu. Siap, siap. Nah, kalau di bursa sendiri tuh ada website juga Mbak, namanya IDX Mm-mm. Recruit ID sama Mm-mm. KESE juga ada ya. Nah, di Ya, KESE itu betul, biasanya betul. yang paling lengkap gitu ya. Kalau di IDX itu Betul. by apa? By nama Kayak kode daftar gitu aja perusahaan ya, kita Mbak. bisa searching. Mm-mm. Iya, Betul. mau lihat Kalau apa, di mau lihat apa. Tapi kalau di KESE mm-mm. itu biasanya terupdate gitu. Betul, Mungkin betul. banyak Biasanya kita juga investor akan yang belum tahu menyesuaikan ya. dengan tekstil. Iya, betul. Yang kita dapat Mm-mm. daftar-daftar yang kita cantumkan, informasikan kepada Sobat Mapan dan Sobat IDX itu berasal dari KESEI. Kenapa? Karena di KESEI itu sudah lengkap banget mulai dari tanggal pencatatannya, terus kumdate-nya, terus recording date, terus abis Hmm. itu tanggal perdagangannya sampai harga-harga exercise-nya itu sudah lengkap di KESEI itu gitu. Jadi kita ngebantu sobat mapan biar nggak dede daripada nyari-nyari gitu kita bantu untuk Mm-mm. apa namanya dirangkum selama 1 minggu apa nih Dirangkul. yang akan berjalan gitu. Nanti akan di akhir Oke. sesi akan saya informasikan 1 minggu ke depan ini akan ada corporate action apa yang sedang berjalan. Oh iya, oke oke. Berarti di Mandiri Sekuritas juga bisa dilihat ya Mbak ya, jadi nggak perlu Iya. buka web base lagi di aplikasi sudah Betul. ada dan dibuatkan PDF-nya lagi ya. Iya, betul, betul. Oke oke. Oke, tadi kita udah tahu ya Mbak ya arti corporate action itu tuh seperti apa gitu Mm-mm. ya dan Mm-mm. nanti investor harusnya ya investor jangka panjang maupun jangka pendek harusnya juga tahu corporate Iya, action ini ya betul, Mbak ya. betul, Oke, betul. kalau misalnya corporate action perusahaan itu apa aja? Nah, boleh dikasih tahu Mbak kepada sobat mapan dan sobat IDX nih. Mungkin banyak yang Ya. belum tahu apa sih Mm-mm. corporate action itu terdiri dari apa aja gitu ya. Kalau Mm-mm. Mm-mm. misalnya IPO itu masuk corporate action Ya, nggak gitu ya? ya, Nah, betul, boleh betul, Mbak betul. silakan dijawab. Oh iya, Oke. teman-teman kalau Nah, mau mm, mau bertanya silahkan di question box ya. Nah, ini komentarnya saya aktifin lagi deh. Komentarnya boleh juga di kolom komentar. Ya, silakan Mbak oke, dijawab. oke. Nah, kalau untuk macam-macam ya, ada berapa sih Hmm, sebenarnya corporate action ini? Jadi hmm, akan ada banyak ya. Jadi nggak cuma satu dua hmm, gitu. Jadi ada beberapa seperti right issue, terus hmm, ada waran, terus ada dividen. Yang sering banget kita dengar tuh adalah dividen gitu. Mulai dari hmm, kita apa namanya, mulai dari pertama kali kita terkenal dengan pasar modal adalah yang pertama adalah dividen gitu. hmm. Selanjutnya ada saham bonus, terus ada stock split, terus ada share buyback, Oke. terus ada merger dan akuisisi. Akan ada banyak banget. IPO ini masuk nggak Hmm, ke dalam corporate action? Masuk. Itu masuk adalah ya. aksi pertama dari perusahaan untuk go public Hmm, gitu. Jadi IPO ini adalah hmm. masuk ke dalam aksi korporasi gitu kan. Tapi untuk go public terlebih dahulu gitu. Jadi tapi untuk teman-teman
yang tadi nih, yang tadi saya sebutkan ada right issue, waran, dividen, apakah ini rutin dikeluarkan oleh perusahaan gitu? Apakah setiap Hmm. tahunnya dari 760 ke 69 700-an lebih kurang lebih saham-saham yang listing di bursa akan melakukan corporate action semuanya gitu kan? Tidak, Hmm. tapi tergantung dengan pertama kondisi perusahaan itu sendiri. Perusahaan butuh nggak nih penambahan dana gitu kan. Terus kedua, Hmm. apa namanya, kondisi market saat ini seperti apa. Terus yang terakhir adalah ngelihat laporan keuangan. Ini akan ngebantu banget nggak nih dengan adanya aksi korporasi akan ngebantu dengan laporan keuangan tersebut perusahaan atau enggak gitu. Jadi tidak bisa dipastikan tiap tahun dari Januari sampai Desember itu rutin dilakukannya ASI korporasi ini. Nah, caranya mungkin kita bisa lihat hasil dari RUPS tersebut nih Mbak Rena. Dengan adanya RUPS kan Oke. otomatis ketika RUPS akan dibahas nih mengenai selain dengan laporan keuangan ya, selain laporan laporan laba, terus struktur organisasinya, maka akan dibahas juga kita akan mengadakan aksi korporasi atau tidak. Nah, setelah RUPS Hmm. selesai, biasanya dari emiten akan membagikan informasi kepada investor-investor atau di-blast nih secara umum, inilah hasil RUPS-nya gitu. Nah, nanti ada poin-poinnya di dalam hasil RUPS tersebut, boleh teman-teman cek di Kesei juga ada. Nah, itu nanti akan ada kayak PDF juga ya. Dia ada banyak lembar dan masing-masing pasal itu masing-masing pasal akan berbeda poin-poin yang akan dibahas ketika dalam RUPS, termasuk dengan corporate action. Dia ada pasal tersendiri akan melakukan corporate action apa. Bahkan ada perusahaan yang tidak Oh. melakukan corporate action apa-apa gitu, karena Hmm. pertama beliau emiten mau bagi dividen tapi ternyata labanya kurang nih kalau untuk dibagi gitu kan. Dia ada laba tapi Ya. labanya sedikit kurang gitu. Jadi nggak akan apa namanya tidak akan membagikan dividen ke tahun ini gitu, atau dana masih cukup jadi belum belum membutuhkan right issue atau penambahan dana gitu. Jadi masih stay aja dengan modal yang ada seperti itu. Oke, oke. Jadi banyak banget ternyata ya, Mbak ya, jenis-jenis corporate Iya, action ini. iya betul. Dari perusahaannya pertama kali listing di bursa itu udah masuk corporate Mhm, action gitu ya. iya benar Terus benar. saat perusahaannya mau menerbitkan saham baru itu juga masuk Mhm, corporate action corporate gitu ya. action betul. Baik, baik. Nah, kalau misalnya sebanyak itu corporate action, tadi kan Mbak bilang ada yang labanya pun ditahan, itu juga termasuk corporate actionnya dia gitu ya. Iya Nah, kalau betul betul. misalnya nggak membagikan dividen ya Mbak ya, sebagai investor. Jadi harusnya investor bukan jangka panjang ya, kalau diundang ke rapat umum itu satu lot pun juga bisa diundang. Jadi harusnya Iya. investor pun lebih dulu tahu sebenarnya, bener nggak Mbak? Iya, betul, betul, betul. Harusnya Karena eh, lebih paham, lebih tahu ya saham mm-mm. yang jelas gini. Kita pantau bener yang sebagai slogannya bursa ya, pantau. Mm, Nah, jadi kita iya. pantau nih saham yang kita lihat, kita punya gitu kan. Dengan Hmm. kita ngeliat, oh ada berita. Biasanya ada news nih, misalkan di apa namanya di platform berita. Oh, akan ada melakukan RUPS. Nah, cepet deh kita cek apa namanya akan ada apa setelah RUPS gitu. Nanti dengan ketika kayak gitu, kita akan tahu, oh perusahaan ini akan melakukan corporate action, strategi apa yang harus kita susun nih, gitu. Karena Oh dengan iya corporate benar. action bisa bisa menjadi strategi untuk apa namanya menyelamatkan. Kalau bahasa saya menyelamatkan porto gitu kan, mulai dari yang minusnya besar mungkin bisa jadi kecil gitu, atau cuannya sedikit bisa jadi lebih besar gitu. Benar-benar, iya. Jadi kalau misalnya investor nggak tahu tentang corporate action perusahaan yang dia miliki itu justru aneh banget ya. Karena Iya memang betul. biasanya kalau kita punya satu perusahaan ya kita newsnya yang kita baca ya tentang perusahaan itu gitu ya. Perusahaan Terus kita, juga iya benar. benar kita datang ke rapat umumnya, nah informasi terkininya kita yang duluan tahu. Nah kalau teman-teman Mm-mm. yang di daerah Jambi mau memberikan hak suaranya misalnya datang ke Jakarta jauh nih kalau buat
datang ke rapat umum. Nah, sekarang sudah ada ya Mbak di PC itu namanya RUPS. Nah, semua Ya, serba betul. elektronik ya sekarang. Betul, betul, betul. Nah, jadi bisa teman-teman menyampaikan hak suaranya karena kalau kita beli saham berarti kita memiliki perusahaan itu atau sama dengan ownernya Betul, cuma berbeda persentase kepemilikannya saja. betul, Gitu. betul. Nah, Nah, un- menarik banget nih Mbak mm, pembahasan kita tentang corporate action. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut Mbak Citra, mm. corporate action apa aja sih yang sering dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, Mbak? Oke, jadi kalau tadi banyak, jadi kan tadi saya udah bilang seluruh corporate action itu belum tentu dilaksanakan oleh emiten. Tapi ada yang sering banget nih, yang sering banget dikeluarkan, sering banget dilakukan oleh emiten. Yang pertama adalah right issue. Nah, right issue ini apa? Nah, right issue ini adalah perusahaan di mana perusahaan mengeluarkan right issue ini tujuannya itu tadi perusahaan mau mendapatkan tambahan pendanaan untuk melakukan ekspansi ataupun membayar hutang, melunasi hutang-hutang dan lain sebagainya atau untuk menambah modal gitu kan, modal produksinya. Nah, ini bisa jadi dari right issue ini gitu. Rules-nya adalah jadi dari perusahaan akan mengeluarkan right issue nih, akan mengeluarkan right issue, terus akan ditawarkan ke para investor atau para trader, gitu kan. Nah, corporate action ini bukan berarti hanya untuk investor jangka panjang aja, untuk para trader pun bisa memanfaatkan corporate action right issue ini. Kenapa? Karena ketika ditawarkan kepada investor, investor ini bisa memilih nih, bisa memilih antara tebus ataupun dijual.